أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم عجل لوليك الفرج وانصر قائدنا الإمام خامنئي إلى ظهور الحجة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ke-10 kali ini kita akan membahas tentang bab haji, kitabul hajj, al-hajju wa ahkamu wujubihi, haji dan hukum-hukum kewajibannya. Wujubul hajj fawriyun marratan wahidah ma'ijtima'i syara'id. Kewajiban haji itu kewajiban yang harus dilaksanakan, wajib fauri. Wajib dilaksanakan satu kali seumur hidup ketika telah berkumpul syarat-syaratnya. Wa yustalahu 'alaiha bihajjatil Islam, dan ini dinamakan dengan haji Islam. Apa itu syarat-syarat haji? Yang pertama, hiyal bulugh wal aql wal hurriyah, balik berakal, merdeka. Kemudian wal istita'atul mutahaqqiqah biwijdanin nafaqatil lazimah dhahaban wa iyaban. Mampu secara finansial dengan apa? Dengan adanya biaya yang diperlukan untuk pulang dan pergi ketika ingin kembali ke tanah air. Akan tetapi jika dia tidak ingin kembali lagi ke tanah air, maka cukup menyiapkan biaya untuk perginya saja. Au dhihaban faqat liman lam yaqsidha. Syarat selanjutnya adalah wasi'atul waqt, mempunyai waktu luang untuk berhaji. Kemudian wassalamatu 'alan nafsi wal mali wal 'ird, nyawa, harta, dan harga dirinya aman. Kemudian, jika salah satu dari 6 syarat di atas tidak terpenuhi dan tetap melaksanakan haji, maka hajinya tidak sah. Sama dengan belum menunaikan haji. Kemudian syarat selanjutnya adalah at-tamakkunu fi istinafil wada'il ma'ishi ba'dal 'auda biduni haraj. Mampu melanjutkan hidup setelah pulang dari haji tanpa adanya haraj atau kesulitan dan kesengsaraan. Dan syarat yang terakhir adalah wa adamul muzahamah biwajibin aham, tidak berbenturan dengan kewajiban yang lebih penting. Wal hajju ma ikhtilali hadzal akhir yaqau mustaqan li hajjil Islam wa in kana al-fa'il athiman bi khilafi ikhlalihi ghairihi fa innahu la yaqau kadzalik. Akan tetapi jika syarat ini tidak dipenuhi, maka haji yang dikerjakan tetap sah, hanya saja dia terhitung bermaksiat, yakni tidak dipenuhi. Maksudnya apa? Dia tidak mengerjakan hal yang lebih penting. Misalnya, wasa'yu li tahsilil istita'ah ghairu lazim walau biqabulil hibah fima idza lam takun muqayyadah bil hajj ajal ma'al bazli yajibul hajj. Berusaha untuk memperoleh kemampuan, yakni kita berusaha supaya kita jadi mustati untuk melaksanakan haji. Itu tidak wajib hukumnya. Karena apa? Karena muqaddamatul wujub, tidak wajib dilaksanakan. Meskipun dia telah menerima hadiah atau hibah yang tidak dikhususkan untuk haji. Akan tetapi jika dia membayar biaya haji dengan uang hadiah tersebut, maka dia menjadi mustati dan haji wajib baginya. Akan tetapi jika seseorang menerima hadiah atau hibah, maka dia menjadi orang yang mustati, maka haji menjadi wajib baginya. Maka dari itu, boleh saja jika dia tidak menerima hadiah tersebut, dia boleh milih mau menerima hadiahnya atau tidak. Akan tetapi jika hadiah tersebut diperuntukkan untuk haji, hadiah khusus untuk berangkat haji, maka dia wajib menerima hadiah tersebut, dia terhitung menjadi mustati, kemudian wajib berangkat haji. ومن كان بحاجة إلى دار أو زواج أو ما شاكل ذلك من ضرورية الحياة يلزمه تقديم الحاج إلا مع لزوم الحراج. Seseorang yang membutuhkan biaya untuk membeli rumah, menikah, atau memenuhi kebutuhan pokok hidup yang lainnya, maka dia tetap wajib mendahulukan haji selama apa? Selama tidak menyebabkan haraj, kesulitan atau kesengsaraan. وهكذا المرأة التي يمكنها الحاج بمهرها أو هدايا الزواج أو ببيع هليها التي بإمكانه الاستغناء عنها.
wanita juga yang mampu pergi haji dengan maharnya atau hadiah pernikahan atau dengan menjual perhiasan yang tidak dia butuhkan, dia juga terhitung sebagai mustati dan wajib pergi haji. وهكذا من كانت له دار وسيعة بإمكانه تبديلها أو بيع بعضها فإنه يلزمه الحج ما دام لا يلزم الحرج. Seseorang yang mempunyai rumah yang luas dan memungkinkan untuk pindah ke rumah yang lebih kecil atau menjual sebagian dari rumahnya, maka dia terhitung mustati dan haji menjadi wajib baginya. Selama apa? Selama tidak menyebabkan haraj, kesulitan atau kesengsaraan. ومن تمكن من نفقات الحاج قبل موسمه استقر عليه الوجوب ولزمه التحفظ على الاستطاعة. Seseorang yang mampu berangkat haji sebelum musim haji tiba, misal di bulan Muharram dia menjadi mustati, maka haji menjadi wajib baginya, dia terhitung sebagai mustati dan dia harus menyimpan uang haji tersebut. والحج من الفرائض الضرورية في الإسلام والتي بني عليها. Dalil kewajiban haji, yang pertama, haji merupakan daruriyah Islam. Yang kedua, ayat haji, sesuai dengan ayat haji ayat 97 surat Ali Imran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kemudian ada hadis sahih, bunyal Islam ala khamsati asya, ala salati wa zakati wal hajji was sawmi wal wilayah. Kemudian sahihah Buraih al-Maharibi an Abi Abdullah, man mata wa lam yahuj hajjatal Islam lam yamna'hu min dhalik hajatan tajhafu bihi aw maradun la yutiqu fihi al-hajj aw sultanun yamna'uhu falyamut yahudiyan aw nasraniyan. Seseorang yang tidak berhalangan untuk pergi haji tetapi dia tidak melaksanakan haji, maka dia meninggal dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Wa amma annahu fawriyun falirubbama yakunu min daruriyatil fiqh. Dalil harus mensegerakan haji. Yang pertama adalah haji merupakan daruriyatul fiqh. Wayadullu alaihi hukmul aql. Akal manusia juga menghukumi seperti itu. Fa innal amra wa illam yuda lil fawriyah illa anna kulla wajibin yalzimu aqlan al-ityana bihi fawran illa idha hasala wuthuqa bi'adami fawatihi bit-ta'khir. وحيث إن الإنسان لا وثوق له عادة بالبقاء إلى السنة الثانية فيلزمه الإسراع إلى الإتيان به. Akal manusia menghukumi apa? Bahwa setiap kewajiban itu harus langsung dikerjakan karena kita tidak tahu tahun depan apakah masih panjang umur atau tidak. Ala anna bil imkan istifada dzalika aidan min sahihatil maharibil al-mutaqaddimah fa innal fawriyah idza lam takun lazimatan falimadza yamutu at-tariku lil hajji min duni udhrin yahudiyyan aw nasraniyan. Ba'dama kanat takhir sa'igan. Menurut riwayat sebelumnya, jika diperbolehkan menunda haji, maka harusnya imam bilang apa? Bahwa seseorang mungkin bisa meninggal dan belum melaksanakan haji, dan dia disebut meninggal dalam keadaan Yahudi. Karena menunda haji diperbolehkan. Akan tetapi, ajal tidak memberikannya kesempatan lagi. وأما اعتبار توفر نفقات الحج في تحقق الاستطاعة, disyaratkan menyiapkan biaya haji untuk terrealisasinya kemampuan. Dalilnya fali sahihah Hisham bin Hakam an Abi Abdullah qawluhu azza wa jal walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila ma ya'ni dhalik qal man kana sahihan fi badanihi. Maksud kemampuan atau istita'ah dalam ayat haji adalah yang pertama sehat jasmaninya, terbukanya jalan untuk melaksanakan haji, lahu zadun wa rahila, mempunyai biaya yang diperlukan untuk bekal pergi haji. Nah, di sini tidak membahas tentang biaya hadiah pergi haji. Kata lazimah pada riwayat
menunjukkan perlunya mempunyai biaya untuk bekal safar. Oleh karena itu, mempunyai hadiah saja untuk biaya haji tidak mencakup biaya yang diperlukan selama pergi haji. Bagi orang yang tidak berniat kembali. Wa amma adam i'tibar nafaqah al-aud liman la yurid dzalik. Orang yang tidak ingin kembali lagi ke negaranya setelah mengerjakan haji, maka tidak disyaratkan punya biaya untuk kembali, tidak disyaratkan untuk memiliki biaya kembali karena tidak adanya dalil yang mengharuskan untuk mempunyai biaya untuk pulang. Fala mujiba li akhdhi nafaqatil iyab bi'ainil i'tibari fi haqqihi. Adapun tentang disyaratkannya untuk memiliki waktu, wa amma i'tibaru sa'atil waqt فلصيرورة التكليف تكليفا بما لا يطاق بدون فرض ذلك. Dalilnya, seseorang jika tidak memiliki waktu luang untuk pergi haji, maka kewajibannya berubah jadi kewajiban apa? Kewajiban ma la yutaq, kewajiban yang tidak mampu kita kerjakan. Orang yang mampu pergi haji tapi tidak memiliki waktu, maka kewajiban hajinya diundur, maka wajib baginya menyimpan biaya haji tersebut untuk tahun berikutnya. Wajib untuk tahafudz, menjaga kemampuannya, istita'ahnya untuk pergi haji. Dalilnya karena ayat man istata'a ilaihi sabila, dari segi waktu itu bersifat mutlak. Realisasinya kemampuan itu bersifat mutlak dan tidak disebutkan waktu tertentu untuk pergi haji. Ajal yalzimu at-tahaffuz 'ala al-istita'a ila sanati ats-tsaniyah lima sayati min luzum at-tahaffuz 'alayha mata ma tatahaqqaq idza laysa laha waqtun mahsus ba'da itlaqil ayatil karimah. Wa amma i'tibaru salama 'ala ma dzukira fa yumkinu istifadatuhum min al-ayatil karimah li'adami sidqil istita'ah biduni dzalik. Mudhafan ila riwayatil khassa ka sahihati Hisyamil mutaqaddimah. Kenapa disyaratkan harus aman nyawa, harta, dan harga dirinya untuk melaksanakan ibadah haji? Dalilnya, menurut ayat, tanpa adanya keamanan pada tiga hal tersebut, maka seseorang tidak bisa disebut mustati'. Wa amma i'tibaru tamakkun min isti'nafil wad'il ma'ishi bidunil haraj 'indal iyab. Jadi disyaratkan ada nafkah atau uang lagi untuk sepulang dari haji. Karena apa? Didasarkan oleh kaidah nafyul haraj. Tidak boleh adanya kesengsaraan atau kesulitan. Dari ayat 78 surat Al-Hajj, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Wa amma i'tibaru adamil muzahimil aham, disyaratkan bahwa kewajiban haji tidak berbenturan dengan kewajiban lain yang lebih penting dari haji. Kama idza stalzamal hajj fawati' ilajin lazim limaridin aw at-ta'khir fi qada'il lazim lidain ولدخول المورد تحت باب التزاحم القاضي بتقديم الأهم فإن دليل الحاج ودليل الواجب الآخر مطلقان فيقع التزاحم بينهما في مقام الامتثال. Maksud dari tazahum atau benturan di sini adalah dalam prakteknya atau dalam maqamul imtithal. Seorang mukallaf tidak akan mampu mengerjakan dua kewajiban sekaligus dalam satu waktu. Contohnya seperti apa? Dia harus membayar biaya pengobatan, tapi dia harus haji juga. Misal punya uang 1 miliar, antara dipakai untuk haji atau membayar biaya pengobatan atau membayar hutang. Harus pilih salah satunya, mana yang aham, mana yang muhim. Ketika kewajiban haji berbenturan dengan kewajiban lain, maka menurut kaidah bab tazahum harus mengerjakan yang lebih penting, yang aham, dan meninggalkan yang muhim.
yang aham adalah membayar biaya pengobatan atau membayar hutang dan meninggalkan yang muhim seperti kewajiban haji. Wa amma annahu yaqa'ul hajj mustaqan li hajjil Islam 'inda tarkil aham. Nah, pendapat musannif di sini ketika seseorang tidak mengerjakan kewajiban yang aham tadi, maka diperintahkan untuk mengerjakan kewajiban yang muhim. Nah, menurut pandangan Amrut Tarattub, perkara yang berurutan, sah saja melaksanakan kewajiban haji dalam keadaan meninggalkan kewajiban yang aham. Fali'anna dhalik lazama bab at-tazahum bina'an ala imkani fikrat at-tarattum haitsu yakunu al-am بالمهم مشروطا بترك الاشتغال بالأهم فعند عدم الاشتغال به يقع المهم صحيحا بالأمر الترتب وأما أنه لا يقع مصداقا عند تخلف غير ذلك. Akan tetapi berkenaan dengan syarat wajib haji yang lain karena menyangkut tentang maudhu haji itu sendiri. فلأخذه في موضوع حج الإسلام اللازم عدم تحققه عند تخلفه. Maka jika tidak terrealisasinya salah satu syaratnya, maka haji yang dikerjakan oleh mukallaf tanpa terpenuhinya salah satu syarat tadi dihukumi tidak sah. Bikhilafi 'adamil muzahama bil aham fa innahu lam yu'khad kadzalik wa innama kana mu'tabaran min babil muzahama. Karena tanpa adanya syarat yang ditentukan, maka perintah melaksanakan haji tidak wajib baginya. Jadi, kalau kita meninggalkan kewajiban yang aham, kemudian kita mengerjakan haji, menurut pandangan musannif, hajinya sah saja dengan dalil apa? Sahihan bil amrit tarattub, karena ketika yang aham tidak dikerjakan, maka gilirannya harus mengerjakan yang muhim. Adapun pendapat masyhur fuqaha, hadza wa hunaka ra'yun wa la'allahu al-mashhur yara anna 'adam al-muzahama biwajibin akhar fa in lam yakun aham dakhilun fil istita'ati syar'iyyah. Tanpa adanya benturan dengan kewajiban lain, meskipun kewajiban tersebut bukan kewajiban yang aham, tetapi memiliki kewajiban tersebut memiliki apa? Peran dalam istita'ah syar'iyyah. Walazimahu intifa'ul istita'ah ra'san ma'al muzahama wa man thamma adamu wuqu'il hajjal Islam. Oleh karena itu, jika kewajiban haji berbenturan dengan kewajiban lain, seseorang sama sekali tidak bisa disebut mustati dan gugur kewajiban haji atasnya. Dan jika tetap mengerjakannya, maka hajinya tidak sah. Wa amma anna tahsilal istita'ah ghair lazim. Jadi, berusaha supaya kita jadi mustati itu tidak wajib. Karena apa? Walianna muqaddamatul wujub la yajibu tahsiluha kama huwa wadih. Seperti yang sudah jelas sekali bahwa muqaddimah wujub itu tidak wajib dicari. Wa amma adamu luzumi qabulil hibah wa amma wujubul haj ala man kana bihajatin ila darin. Kewajiban haji bagi orang yang membutuhkan rumah. Falitahaqqukil istita'a al-mufassara fi sahihah Hisham as-sabiqa bis-sadi war-rahila fi haqqihi. Karena dia sudah terhitung sebagai mustati, maka dia wajib menunaikan haji. Akan tetapi jika menyebabkan kesengsaraan atau kesulitan, maka gugurlah kewajiban haji atasnya. Karena kaidah nafyul haraj yang tadi lebih unggul ketimbang dalil awaliyah kewajiban haji. Ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Wa ammal waqtu alladhi yalzimu tahaqquqal istita'ah fihi bihaitsu la yajuzu tafrituha ba'da dhalik. Waktu terrealisasinya istita'ah bagi seseorang. Fafihi khilafun, terjadi perbedaan pendapat di sini. Wa qad ikhtara jama'a minhum Syekh Naini kaunuhu ashhurul hajj. Menurut pendapat Syekh Naini, terrealisasinya istita'ah itu harus terjadi pada bulan-bulan haji, Dzulqa'dah, Dzulhijjah.
Jadi ketika seseorang mustati di bulan Muharram, dia tidak wajib haji dan tidak wajib juga untuk menyimpan biaya hajinya. Adapun menurut pandangan musannif, wal munasib adamut taqyid biwaqtin khas, bianna zahirul ayatil karimah وجوب الحج كلما صدقت الاستطاعة من دون اشتراط وقت خاص ولو حصلت في محرم وجب الحج عن ذاك غايته بنحو الواجب المعلق. Jadi menurut pendapat musannif, istita'ah itu tidak disyaratkan harus di waktu tertentu. Kapanpun seseorang mampu melaksanakan haji, kapanpun dia disebut mustati, maka wajib menyimpan biayanya. Nah, hasil dari perbedaan dua pendapat di atas adalah sebagai berikut. Wathamaratu tadharu fi luzumi tahaffudz 'ala al-istita'ah. Menurut Syekhna ini, jika dia mampu tapi bukan di bulan haji, dia punya biaya untuk haji, tapi di bulan Muharram atau Safar misalnya, maka dia tidak harus menyimpan biaya hajinya sampai tiba waktu haji. Misal sudah dihabiskan sebelum Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah misal. Jadi dia tidak mustatik lagi dan tidak wajib haji. Tapi menurut musannif, dia harus menyimpan biayanya sampai tiba bulan haji. Karena zahir dari ayat haji adalah haji menjadi wajib kapanpun kamu mampu. Maka jika dia mempunyai biaya haji di bulan Muharram misalnya, saat itu juga dia dikenai kewajiban haji. Tapi pengerjaannya apa? Pengerjaannya ataupun pelaksanaannya diundur menunggu tibanya bulan haji. Nah, kewajiban yang seperti ini dinamakan apa? Wajib mu'allaq. Kemudian samarah yang selanjutnya adalah fi wujubi tahiyatul muqaddimat binahwil wajibil muwassa'. Jadi menurut musannif wajib menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan haji sejak dia menjadi mustati'. Karena apa? Kewajiban haji adalah jenis wajib muwassa' yang wajibnya punya waktu lama dan masih dikerjakan nanti. Kewajibannya misalnya jatuh di bulan Muharram, tapi pelaksanaannya masih nanti. Pelaksanaannya misal hanya 1 bulan atau beberapa pelaksanaan hajinya 2 minggu misal. Dari 1 Dzulhijjah sampai 12 Dzulhijjah misalnya. Tapi kewajibannya waktunya lebih lama. Nah, tapi menurut pendapatnya Syekhna ini tidak wajib menyiapkan muqaddimah untuk pergi haji. Sampai di sini selesai pembahasan hukum haji. Pembahasan selanjutnya adalah as-suratul ijmaliyah lil hajj, gambaran umum tentang haji. Al-hajj ala thalathati aqsamin, tamattu' wa ifrad wa qiran. Macam-macam haji ada 3. Haji tamattu, haji ifrad dan haji qiran. Haji tamattu alladhi huwa mahallu ibtila'il muslimin bishiklin murakkabun min umrah wa hajj mutaakhirun anha. Haji tamattu itu terdiri dari umrah dan haji. Adapun haji ifrad dan qiran itu khusus untuk orang yang tinggal di jarak kurang dari 90 km dari Mekah. Wal umratu tabtadi'u bil ihram min ahadil mawaqitil atiyah thumma tawaf. Jadi amalan umrah itu yang pertama ada ihram di salah satu miqat, kemudian thumma tawaf haulal ka'bah, kemudian tawaf, kemudian thumma salat tawaf, thumma sa'ya baina safa wal marwah, thumma taqsir, sa'i antara safa dan marwah, kemudian taksir. Adapun tentang manasik haji, wal hajju yabtadi'u bil ihram min Makkah thumma al-wuquf fi Arafat. Jadi manasik haji itu dimulai dengan ihram di salah satu miqat, ihram di Mekah, kemudian wukuf di Arafah pada zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai maghrib. Kemudian summal wuqufa fil Muzdalifah minal fajri ila tulu'is syams. Kemudian wukuf di Muzdalifah dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Summa ramyul jamaratil aqaba fi Mina yaumal ashir.
Kemudian melempar jumroh Aqabah di Mina di hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Kemudian tsummal dzibha awin fiha fil yaumil madhkur. Berkurban di Mina di hari ke-10 juga. Tsummal halqa awit taqsir fiha aydan. Menggunduli atau memendekkan rambut di Mina. Kemudian summa tawafal hajj wa salatahu. Kemudian melaksanakan tawaf dan sholat tawaf. Summa sa'ya, summa tawafan nisa wa salatahu. Kemudian sa'i, tawaf nisa dan sholat tawaf nisa. Wa yalzimul mabit fi mina lailatul hadi wa tsani asyar. Kemudian mabit di Mina pada malam ke-11 dan 12 Dzulhijjah. Kemudian ramal jimar sabihatal yaumain, melempar 3 jumroh ula wusta aqabah di pagi hari tanggal 11 dan 12. Wan nafra min Mina ba'da zawalil yaumits tsani asyar. Kemudian keluar dari Mina setelah zawal di hari 12. Adapun rute manasik haji. Pertama, kita memasuki Mekah, kemudian ihram di pagi hari tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian mengenakan baju ihram dan membaca talbiyah. Talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kemudian berangkat ke Arafah. Nah, di Arafah kita wukuf dari zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai ghurub terbenamnya matahari atau sampai waktu maghrib. Setelah ghurub kita berangkat ke Masy'aril Haram. Kemudian di Masy'aril Haram kita akan wukuf dari terbitnya fajar hingga terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian berangkat ke Mina. Di Mina kita mengerjakan amalan sebagai berikut. Amalan tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. Yang pertama melempar jumroh Aqabah, kemudian berkorban. Dzibh awin nahr. Nahr itu untuk kurban unta. Jadi cara menyembelih unta adalah dengan nahr. Kemudian amalan berikutnya adalah halq atau menggunduli atau taksir, memendekkan rambut. Kemudian kita berangkat lagi ke Mekah. Nah, di Mekah pada tanggal 10 Dzulhijjah amalannya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita tawaf, kemudian sholat tawaf di belakang makam Ibrahim. Kemudian kita sa'i dari Safa ke Marwa, kemudian tawaf lagi, tawaf nisa judulnya. Kemudian melaksanakan sholat tawaf nisa. Kemudian kembali lagi ke Mina untuk mabit di Mina. Di Mina kita melakukan apa? Amalan di Mina ini kita mabit menginap di Mina pada malam ke-11 dan 12 Dzulhijjah. Kemudian siang hari tanggal 11 dan 12 ini kita melampar 3 jumroh, ula wusta Aqabah. Kemudian kita keluar dari Mina, nafr dari Mina setelah zawal tanggal 12. Adapun mawaqitul ihram, tempat-tempat miqat ihram, la yasihul ihram illa minal mawaqitil asyarah wa hiya masjid syajarah. Miqat yang pertama adalah Masjid Syajarah, diperuntukkan untuk orang yang tinggal di Madinah. Kemudian Wadiul Aqiq untuk orang yang tinggal di Irak, wal Juhfah untuk orang yang tinggal di Syam. Wa Yalamlam untuk ahli Yaman, wa Qarnul Manazil untuk ahli Taif. Kemudian Makkah, wa Makkah li ihram haji tamattu untuk ihramnya orang yang akan haji tamattu. Wal manzilul ladzi yakunu dunal miqat ila Makkah fa inna li sahibihi al ihram minhum. Rumah yang berada di jarak antara miqat hingga Makkah. Kemudian wal ja'rana li ahli Makkah. Ja'rana itu 50 km menuju Mekah untuk ahli Mekah dan untuk selain ahli Mekah yang sedikitnya sudah menetap di Mekah selama 2 tahun.
في حج القران أو الإفراد ومن كان بحكم أهلها وهو المجاور لها بعد سنتين ومحاذا مسجد الشجرة. Kemudian yang bersebelahan dengan Masjid Syajarah liman aqama bi Makkah syahran thumma arada al-hajj min ghairi tariqi ahlil Madinah. Mikot untuk orang yang sudah menetap di Mekah setidaknya 1 bulan. Kemudian mikot yang terakhir adalah adnal hil ihramil umrah al-mufrada liman huwa bi Makkah wa arada al-ityana biha, untuk ihram umrah mufradah orang yang tinggal di Mekah, baik dia orang Mekah ataupun bukan, dan ingin melaksanakan umrah mufradah, maka dia harus keluar dari Mekah dan melaksanakan ihram di sana. Adapun tata cara ihram. Tafasilu af'alil umrah wal hajj kaifiyatul ihram. Yaltazimu litahqiqil ihram qasdul fi'lil khas bida'i imtithali amrillahi subhanah. Realisasinya ihram dengan pertama harus niat, kemudian wattalaffudhu bitalbiyatil arba', membaca bacaan 4 talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kemudian walubsur rijal thawbain ba'da tajarrudi amma yahrumu lubsahu 'alal muhrim bittizari ahadihima wartida'il akhar. Mengenakan pakaian khusus ihram untuk laki-laki. Wala yulzamul iqtisaru 'ala thawbain bal tajuzu ziyada. Enggak boleh dikurangi dua baju itu. Baju ihram tidak boleh dikurangi, tapi boleh ditambah. Kama la tulzamu istidamatu lubsiha. Sebagaimana tidak diperbolehkannya terus memakai baju ihram. Wala tushtaratu fi sihhatil ihram at-taharatu minal hadath. Tidak disyaratkan suci dari ihram dan disyaratkan suci dari habas. Wa amma wujubu lubsis thawbain. Adapun berkenaan tentang kewajiban memakai 2 pakaian ihram, dalilnya adalah riwayat tentang tata cara ihram dari Sahihah Muawiyah bin Wahhab. سألت أبا عبد الله عن التهيؤ للإحرام فقال أطل بالمدينة فإنه طهور وتجهز بكل ما تريد وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله. Aku bertanya pada Imam Shadiq tentang orang yang bersiap untuk ihram. Beliau berkata, datanglah ke Madinah dalam keadaan suci dan bersiap sebagaimana dengan yang kamu inginkan. Jika engkau ingin, gunakanlah kamismu sampai engkau datang ke Masjid Syajarah dan mandilah, kemudian pakailah pakaianmu. Pada riwayat di atas, perintah mengenakan 2 pakaian untuk ihram dibarengi dengan adab syar'i yang mustahab. Seperti apa? Seperti mandi, bersuci, dan lain-lain. Dan karena dibarengi dengan amalan mustahab, maka lahir dari perintah di riwayat di atas bahwa mengenakan 2 pakaian ihram itu wajib menjadi dhaif. Fali'annal amra bilubsi thawbain iqtarana bil amri bi'adabis syar'iyyatin mustahabbah. Wadhalika yuza'za'u dhuhural amr fil wujub. Dan dalil kedua adalah riwayat tentang dipakainya ihram bagi anak kecil dari Sahihah Ayyub akhi Adim. Su'ila Abu Abdullah alaihi salam min aina yujarradu sibyan. Faqal kana abi yujarriduhum min fakh. Aku bertanya pada Imam Shadiq dari mana anak kecil dipakaikan ihram. Imam berkata, ayahku memakaikan mereka ihram dari kota Fakh. Nah, jika memakai 2 pakaian ihram itu wajib, maka tidak akan ada dalil bahwa imam mengakhirkan ihram buat anak kecil sampai ke Fakh. Kemudian mereka meminta anak-anak mereka mengganti pakaian
Mereka jika mengenakan dua pakaian ihram itu tidak wajib, harusnya anak kecil tidak perlu mengganti pakaiannya untuk ihram. Nah, riwayat ini diiskal, riwayat di atas sedang menjelaskan perbuatan imam. Akan tetapi, semua perbuatan imam itu tidak selalunya menunjukkan kewajiban, melainkan paling tidak menunjukkan adanya anjuran saja. Fali'anna fi'lal imam la yadullu 'alal wujub. Bal aqsa ma yadullu 'alaihi huwa rujhan minal wujub. Dalil yang ketiga adalah siramus syariah, yang mana sirah kaum muslimin menunjukkan bahwa untuk memakai pakaian ihram, mereka menggunakan dua pakaian. Dan ini termasuk dari amalan-amalan haji yang sudah jelas di antara mereka. Dan riwayat juga selaras dengan perbuatan mutsyariah ini. Dan ini dalil yang benar. ولعل المناسب في توجيه الوجوب أن يقال إن وجوب لبس الثوبين من القضايا التي توارثها المسلمون خلفا عن سلف وهو من بديهيات الحج لديهم ولا بد أن يكون ذلك قد وصلهم من المعصوم عليهم السلام والروايات جاءت مشيرة إلى ارتكاز المذكور والمعتمدة عليه وهو أقوى من الحاجات إلى إثباته من خلال الروايات. Adapun tentang tidak wajibnya bagi wanita untuk mengenakan dua pakaian ihram. Wa amma wajhu adami wujubi lubsi thawbain 'alal mar'ah. Dalil yang pertama adalah fali'anna al-wajha fil wujubi imma qaidah al-ishtirak. Pertama ada kaidah ishtirak yang mana kaidah ini menjelaskan bahwa tidak adanya perbedaan dalam hukum syar'i antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini diiskal. Kaidah ishtirak hanya berlaku untuk hukum-hukum yang daruri saja dan qadrul mutayaqqan. Yang pasti dari kaidah ini adalah kasus-kasus di mana wanita dan pria memiliki semua sifat yang mungkin dapat berpengaruh pada hukum. Seperti apa? Keraguan sholat. Jadi ciri-cirinya harus sama. Namun pada kasus ini kita berasumsi bahwa ciri khas bahwa dia laki-laki adalah karakteristik yang menyebabkan hukum mengenakan dua pakaian ihram menjadi wajib bagi mereka. Karena mengenakan dua pakaian ihram tidaklah sulit bagi laki-laki. Jadi kita nggak bisa pakai kaidah istirak di sini karena kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam mengenakan pakaian itu tidak sama. Jadi kewajiban memakai pakaian ihram itu dikhususkan untuk laki-laki karena mudah bagi mereka untuk memakai pakaian ihram, berbeda dengan perempuan yang auratnya adalah seluruh tubuh kecuali apa? Wajah dan dua telapak tangan. Fali'anna mustanad qaidah al-ishtirak laisa illa darura wa qadrul mutayaqqan minha halatul ittifaq fi jami'il khasa'isil muhtamal madkhaliyatiha. والمفروض في المقام احتمال خصوصية الذكورة. Dalil yang kedua adalah riwayat tentang wanita haid. Dalam riwayat menjelaskan tentang cara pelaksanaan haji oleh wanita haid. Dapat disimpulkan bahwa mengenakan dua pakaian ihram bagi wanita dihukumi wajib dari riwayat tersebut. Riwayatnya dari Muwathaqa Yunus bin Ya'qub, sa'altu Abu Abdillah anil ha'il turidul ihram qala taghtasil wa tastathfir wa tahtashi bil karsaf wa talbisu thawban duna thiyabi ihramiha wa tastaqbilul qiblah wa la tadkhulul masjid wa tuhillu bil haji bi ghairi salah. Di situ ditulis duna thiyabi ihramiha. Di sini diiskal. Kategori riwayat ini mencakup serangkaian adab syar'i yang mustahab yang membuat zahir kewajiban mengenakan pakaian ihram itu menjadi dhaif karena disandingkan sama hal-hal yang mustahab. Jadi memakai pakaian ihram juga harusnya mustahab karena harus ada wahdatus siyaq. Kemudian ungkapan duna, kalimat duna
thiyabi ihramiha, tanpa pakaian ihramnya, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mengenakan pakaian ihram bagi wanita itu diperbolehkan saja, bukan dihukumi wajib. فلأن التعبير بجملة دون ثياب إحرامها يدل على مشروطية لبس ثوبي الإحرام للمرأة دون الوجوب، مضافا إلى اشتمال السياق على جملة من المستحبات الذي يزعزع الظهور في الوجوب. Jadi kesimpulannya di sini ومعدم الدليل على الوجوب يكون المرجع البراءة ويبقى الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور أمرا مناسبا. Karena tidak adanya bukti yang mendukung kewajiban memakai dua pakaian ihram bagi wanita, maka di sini berlaku as-salatul bara'ah. Namun supaya tidak bertentangan dengan pendapat masyhur ulama, maka ihtiyatnya adalah wanita juga mengenakan pakaian ihram. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah at-tawaf. يعتبر في الطواف مضافا إلى النية الطهارة من الحدث بقسميها ومن الخبث والختان للذكور وستر العورة. Disyaratkan dalam tawaf ada niat, kemudian suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, kemudian suci dari khabas, dan harus sudah dikhitan untuk laki-laki, dan juga harus menutup aurat. Wa yalzimu mudhafan ila dhalik kaunul ashwaq sab'atan mutawaliyah. 7 putaran yang berkesinambungan, dan 7 putaran ini ada beberapa syarat. Yabtadi'u kulla wahidin minha bil hajaril aswad wa yantahi bi hajaril aswad. Dimulai dari hajar aswad dan diakhiri juga di hajar aswad. Ma ja'alil ka'bah 'alal yasar fi kulli halatih. Ka'bah harus berada di tangan kiri kita, sebelah kiri selama tawaf. Wa idkhali hijri Ismail fil mutaf. Hijri Ismail harus termasuk dalam tawaf. Wal khuruju 'anil Ka'bah wa syadharwanahu. Di luar Ka'bah dan syadharwan. Kemudian wasair bi khutwatin mukhtarah. Gerakan tawaf harus dengan ikhtiarnya sendiri, bukan karena terdorong atau terbawa arus. Dan di antara Ka'bah dan makam Ibrahim, bukan di luar makam Ibrahim. واعتبر المشهور أن يكون الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم وبمقدار ذلك من الجوانب الأخرى. وأما اعتبار النية بمعنى قصد الطواف عن امتثال أمر الله سبحانه فلأن ذلك لازم العبادية. Disyaratkan niat dalam tawaf karena apa? Niat merupakan kelaziman segala perkara ibadah termasuk tawaf. Amma kaifa nathbitu ibadiyatahu? Dalil mengapa tawaf merupakan ibadah. Dalil yang pertama adalah sirah musyari'ah yang didapat dari ma'sumin alaihimussalam. Dzalika imma birtikazil musyari'ah al-mutawarith yadan biyadin anil ma'sum alaihimussalam aw li'annal hajj laysa illa ibaratan an majmu'il ajza'i allati ahaduha at-tawaf. Haji terdiri dari beberapa bagian, yang mana salah satu bagiannya adalah tawaf. Wa haitsu innahu ibadiyun li'annahu mimma bunya alaihi al-islam kama fil hadits syarif ولا يحتمل بناء الإسلام على أمر غير عبادي فيلزم كونه عباديا أيضا. Karena dalam riwayat telah dinyatakan bahwa haji adalah salah satu hal yang menjadi dasar Islam, maka tidak mungkin dasar Islam dibangun atas suatu tindakan yang bukan ibadah. Kita bilang haji adalah dasar Islam, tapi salah satu perkara haji seperti tawaf misalnya, kalau nggak kita bilang ibadah, nggak bisa. وما اشتراطه بالطهارة من الحدث بكلا القسمين. Dalilnya kita harus bersuci dari hadas
baik hadas kecil ataupun hadas besar. Dalilnya Sahih Ali bin Ja'far an akhihi Abil Hasan alaihi salam sa'altuhu 'anir rajulin tafa bil bait wa huwa junub. Aku bertanya kepada imam tentang orang yang tawaf di Ka'bah sedangkan dia dalam keadaan junub. Fadzakara wa huwa fit tawaf. Kemudian dia teringat dan dia sedang melaksanakan tawaf. Qal yaqta'u tawaf wa la ya'taddu bi syai'in mimma tawafa. Dia harus memutuskan tawafnya. Kemudian tidak terhitung sama sekali tawaf yang sudah dia lakukan sebelumnya. Was'altuhu an rajulin tawafa thumma dzakara annahu ala ghairi wudu'in. Kemudian aku bertanya tentang seseorang yang tawaf sedangkan dia tidak berwudu. Qal yaqta'u tawafahu wa la ya'tadda bih. Harus diputus tawafnya dan tidak terhitung sama sekali tawaf yang dia lakukan tadi. Wa amma i'tibaru taharah minal khabath, disyaratkan suci dari khabas saat melaksanakan tawaf. Dalilnya faqad yustadallu lahu bihadithi Yunus bin Ya'qub an Abi Abdullah alaihi salam. Tentang kesucian dari khabas dan pakaian ada hadis Yunus bin Ya'qub yang dinukil dari Syekh Saduq dan Syekh Tusi. رأيت من ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف قال فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد wabni ala tawafik. Aku melihat darah pada pakaianku padahal aku sedang melaksanakan tawaf. Imam berkata, jika kamu tahu tempat najisnya maka keluarlah dari tawaf. Kemudian cucilah, lalu kembalilah lagi bertawaf dan lanjutkan tawafmu. Dan diiskal wabil Hakam bin Miskin fi tariq as-Saduq wabi Muhsin bin Ahmad fi tariq as-Syekh. Di situ riwayat di atas sanadnya dhaif karena ada Hakam bin Miskin juga Muhsin bin Ahmad. Kemudian dalil kedua adalah hadis Nabawi yang masyhur at-tawafu bil bait salatun. Diiskal juga hadis di atas karena hadis di atas tidak dinukil dari Syiah wali adami wurudihi min tariqina. Maka tidak bisa kita memberi fatwa dengan bersandar pada dua hadis di atas tentang diharuskannya suci dari khabas untuk melaksanakan tawaf. Akan tetapi demi menghindari perbedaan pendapat dengan masyhur fuqaha, terutama apa? Hadis Yunus tadi di atas dinukil oleh dua ulama besar, Syekh Tusi dan Syekh Saduq. Maka ihtiyat wajibnya disyaratkan suci dari khabas saat melaksanakan tawaf. Wali ajli dzalik mala sahibul madarik ilal kiraha. Pendapat Syekh Madarik di sini tidak ada dalil dalam benar kita tidak menemukan dalil dalam disyaratkannya suci dari khabas. Maka berlakulah as-salatul bara'ah dan dihukumi makruh jika tawaf tanpa suci dari khabas. Fa innahu ba'da adamid dalil ala syartiyatit tahara yatamassaku bil bara'ah linafyiha. هذا والتنزل إلى الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور ومخالفة الروايات الأولى التي رواها كلا العالمين. Adapun tentang kesucian dari khabas pada badan. Wa ammal badan falam tarid riwayah tadullu ala i'tibari at-taharati fihi illa anna ma dalla ala i'tibariha fi ath-thawbain yadullu ala i'tibariha fihi li'adami al-farqi bal وللأولوية العرفية وعليه فالمناسب التنزل إلى الاحتياط في البدن أيضا. Tidak ditemukan dalil tentang disyaratkannya suci dari khabas pada badan, akan tetapi dalil yang sudah disebutkan tentang disyaratkannya suci dari khabas pada pakaian tadi juga bisa berlaku pada kasus ini, pada kasus suci dari khabas pada badan, karena tidak ada perbedaan antara badan dan pakaian dalam hal taharah. Bahkan taharah dari habas pada badan dengan sendirinya menurut kaidah aulawiyah juga berlaku untuk pakaian karena kaidah aulawiyat. Kemudian disyaratkan sudah khitan. Wa amma i'tibarul khitan lidzukur, dalilnya fali sahihati Muawiyah bin Ammar an Abi Abdullah alaihi salam al-aghlaf la yatufu bil bait wa la ba'sa an yatufa al-mar'a
Sahihah Muawiyah bin Ammar, seorang yang belum dihitan tidak boleh bertawaf di Ka'bah dan tidak apa-apa bagi perempuan untuk bertawaf. Nah, riwayat di atas bersifat mutlak dan mencakup orang yang belum balik tapi sudah mumayyiz, akan tetapi tidak mencakup untuk anak yang belum mumayyiz. Karena dalam riwayat menggunakan kata la yatufu, sedangkan anak yang belum mumayyiz itu tidak bisa melaksanakan tawaf sendiri, nggak bisa jalan sendiri untuk mengelilingi Ka'bah, melainkan yutaf atau ditawafkan. Terkait tentang disyaratkannya sudah dihitan untuk anak yang belum memayis, berlaku asalatul qara'a wa hiya kama tara tashmilu ghairu baligh aydan fi ma idza kana mumayyizan wa la tashmilu ghairal mumayyiz إذ الوارد فيها التعبير بلا يطوف وغير المميز لا يطوف بل يطاف به ومعه يتمسك بالبراءة عن الشرطية في حقه. Nah, natijahnya dari hukum di atas, jika anak laki-laki yang belum mumayyiz dan belum disitan melaksanakan tawaf, setelah dia mencapai usia balik, maka apa? Dia tidak bisa menikah dengan siapapun, kecuali dia mengulang tawaf nisanya lagi. Baik dia sendiri yang mengerjakan tawaf setelah dia disitan, atau menyewa naib atau pengganti untuk melaksanakan tawaf nisa. Jadi, orang yang tawaf nisanya belum dikerjakan atau tidak sah mengerjakan tawaf nisanya, jadi tidak boleh menikah, atau ketika dia sudah menikah, dia jadi haram abadi dengan istrinya. وتظهر الثمرة فيما لو طاف الصبي المميز وهو غير مختون فإنه لا يحق له الزواج بعد البلوغ إلا بعد تدارك طواف النساء. Adapun tentang disyaratkannya menutup aurat saat tawaf, wa amma i'tibaru satril aura fahuwa masyhur. وقد يستدل له تارة بإطلاق التنزيل في الحديث المشهور المتقدم الطواف بالبيت صلاة. Dalil yang pertama adalah hadis masyhur Nabawi at-tawafu bil baiti salatun, tawaf mengitari Ka'bah itu seperti salat. Dan riwayat di atas bersifat itlaq tanzil. Maksud itlaq tanzili adalah tawaf diserupakan dengan salat, tapi tidak dijelaskan dalam riwayat bagian mana dari tawaf yang serupa dengan salat. Maka dari itu riwayat di atas bersifat mutlak dan mencakup semua hal dalam salat. Ini namanya itlaq tanzili. Kemudian di sini diiskal. Riwayat di atas bukan dinukil dari Syiah, seperti iskal yang sebelumnya tadi. Kemudian dalil yang kedua adalah au bir riwayatil waridah bilisan la yatufanna bil baiti uryan. Riwayat di atas sanadnya dhaif. Maka dari itu dhaifus sanad fi jami'i turuqihi wa man thamma la yumkinu al-fatwa بشرطية الستر في الطواف ولا بد من التنزل إلى الاحتياط إلا بناء على تمامية كبرى الجابرية. Maka dari itu tidak bisa memberikan fatwa dengan bersandar pada riwayat di atas. Akan tetapi dikarenakan kubro injibor bahwa masyhur ulama memberi fatwa bahwa harus menutup aurat saat tawaf. Dan demi supaya tidak terjadi pertentangan dengan pendapat masyhur, maka ihtiyatnya harus menutup aurat. Wa amma disyaratkannya melaksanakan tawaf di luar Ka'bah, wa amma luzumul khuruj anil Ka'bah fali'anna lazim at-tawaf bil bait kama qala ta'ala wal yatawafu bil baitil atiq wa huwa la yatahaqqaqu illa bidzalik wa amma syadharwan fahuwa bihukmil Ka'bah li'annahu min asasil bait wa qa'idatuhu al-baqi ba'da imaratihi akhiran. Karena menurut ayat Al-Quran, yang disyaratkan adalah tawaf mengelilingi Ka'bah, dan terrealisasinya tawaf adalah dengan mengelilingi bagian luarnya Ka'bah, bukan bagian dalamnya. Kemudian syadharwan juga dihukumi seperti Ka'bah, makanya harus ikut ditawafi, karena syadharwan merupakan pilar dan bangunan Ka'bah yang lama yang tersisa setelah pembaruan.
Wa amma i'tibarul ikhtiyar fil khutuwat. Disyaratkan tawaf harus dengan ikhtiar mukallaf itu sendiri. Dalilnya apa? Karena tanpa adanya ikhtiar dirinya sendiri, tawaf yang wajib menurut ayat 29 surat Hajj, waliyatawafu bil baitil atiq, tidak bisa dinisbatkan kepada mukallaf yang bersangkutan ketika tawafnya bukan dengan ikhtiarnya sendiri atau terdorong misalnya. Bihaitsu la yakfi ma law hamlahu ziham binahwi irtafa'at rajulahu minal ard wa lam yatahaqqaq minhul mash alal ard wa li'annahu bidun dhalik la yuntasab at-tawaf ila al-mukallafi alladhi dalla ala i'tibari qawlihi ta'ala wal yattawafu bil baitil atiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi